Prostitusi bisa dibilang sebagai sebuah sisi gelap yang hampir dimiliki oleh tiap negara, bahkan termasuk negara-negara Timur Tengah macam Suriah dan Jordania. Prostitusi memang buruk, tapi ia adalah cermin jika di sebuah negara tengah terjadi fenomena ketimpangan sosial. Para pekerja yang bergelut di dalamnya merasa tidak mapan secara finansial sehingga melakukan pekerjaan yang tidak dituntut skill apapun tapi bisa menghasilkan uang dengan cepat. Yaps, dengan cara menjual diri itu tadi. Hal yang menggelitik tentang prostitusi selain alasan atau latar belakang adalah juga tarif. Menurut data yang dilansir Horoscope, rata-rata upah prostitusi yang paling mahal di dunia adalah di Prancis. Percaya atau tidak, tarif servis wanita semalam di sini mencapai sekitar 40.000 US dollar atau setara dengan 526 juta rupiah. Layanan yang ditawarkan sendiri jelas bukan ecek-ecek, melainkan super mewah. Selain wanitanya cantik, di dalamnya juga termasuk layanan hotel dan juga bisa nonton festival film. Berkebalikan dengan prostitusi elit di Perancis, di beberapa negara servis wanitanya benar-benar sangat murah, bahkan terlalu murah untuk ukuran orang Indonesia. Berikut adalah beberapa negara dengan layanan prostitusi paling miris di dunia. Mali. Negara yang ada di benua Afrika ini tengah menghadapi krisis finansial nasional. Makanya orang-orangnya pun melakukan berbagai macam cara agar bisa bertahan di kondisi memprihatinkan seperti itu. Termasuk dengan cara menjalani hidup sebagai pekerja pemuas pria bagi para wanita. Soal harga prostitusi di sini juga dikatakan sebagai yang paling murah di dunia. Tarif per jamnya sendiri hanya $2 saja atau sekitar Rp26.000. Tarif ini biasanya dipatok sama baik wanita usia matang atau remaja. Umumnya sekitar 60% prostitusi di Mali dilakukan di jalanan, sedangkan sisanya lewat rumah bordil. Bangladesh. Sangat miris kalau melihat Bangladesh. Negara ini tengah menghadapi masalah human trafficking yang sangat serius. Di sana sudah menjadi hal yang umum soal eksploitasi manusia, khususnya wanita. Bahkan sangat lazim pula orang tua yang menjual anaknya sendiri kepada orang asing. Umumnya semua wanita-wanita malang itu berujung pada satu hal, yaps, prostitusi. Soal tarif di sini bisa dibilang yang paling rendah di dunia. Bagaimana tidak, harganya sendiri rata-rata hanya $0,6 alias Rp7.000. Sama seperti harga rokok separuh bungkus merek ecek-ecek. Dari tarif itu pekerjanya sendiri mendapatkan upah $0,18 atau Rp2.300 untuk tiap klien. Sungguh potret yang sangat-sangat memiriskan hati. Brasil. Soal wanita, negara ini memang punya pamor baik. Namun bukan itu alasan kenapa prostitusi di negara Samba ini marak. Ada banyak alasan kenapa sebagian wanita di negara ini memilih jalan sesat. Yaps, tentu saja alasan klasik yakni kemiskinan. Soal tarif sendiri, di sini sebenarnya bisa dibilang cukup mahal. Sekitar $60 atau sekitar Rp790.000 untuk 1 jamnya. Namun ini tarif untuk wanita-wanita dewasa. Sedangkan untuk para pekerja remaja usia sekitar 13 tahunan, tarifnya jauh lebih murah. Sekitar $5,5 saja atau Rp72.000. Remaja-remaja tanggung yang jadi pekerja nafsu ini biasanya diketahui oleh orang tuanya. Bahkan hasil dari pekerja ini seringkali memang untuk membantu ekonomi keluarga. India. Sudah bukan rahasia lagi kalau ketimpangan sosial di India itu gila. Di satu sisi negara ini banyak sekali orang kayanya. Di sisi lain jumlah orang miskinnya juga membludak. Tak ayal hal ini pun mengakibatkan pada maraknya prostitusi. Namun meskipun sebagian orang mengandalkan cara ini, mereka tetap hidup prihatin karena tarifnya yang terlalu murah.
Di India, tarif servis wanita per jamnya paling mahal hanya $1. Tarif tersebut sendiri akan dipotong sebagian untuk diberikan kepada mucikari. Memang di India ini sangat miris. Setidaknya ada 3 juta wanita yang tenggelam dalam bisnis haram itu. Bahkan di negara Bollywood ini, ada sebuah daerah prostitusi paling tua se-Asia bernama Kolkata. Wanita Surya. Surya mengalami masalah krisis besar hari ini. Negara itu tengah acak-acakan sehingga membuat rakyatnya harus hidup dalam keprihatinan. Bahkan sebagian akhirnya hidup sebagai seorang pengungsi. Menjalani kehidupan seperti itu tentu berat. Sayangnya mayoritas kecil orang Suriah menyerah dengan keadaan dan akhirnya menjalani pekerjaan gelap prostitusi. Diketahui di kamp-kamp pengungsian, orang-orang Suriah ternyata ada kegiatan prostitusi. Beberapa wanita muda dan berumur menawarkan diri mereka dengan tarif $7 per layanan dan tidak dipatok dengan jam. Kegiatan ini diketahui banyak orang meskipun seolah terselubung. Biasanya oknum pekerja ini memakai uangnya untuk kebutuhan hidup sehari-hari.